Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, baik itu nikmat yang pernah kita minta dalam doa-doa kita ataupun nikmat yang tak pernah sekalipun kita minta, nikmat yang terlihat oleh mata-mata kita ataupun nikmat yang tak pernah terlihat oleh mata-mata kita. Maka sudah sepatutnya lah bagi kita agar menjadi hamba yang selalu bersyukur atas segala apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga di akhirat kelak kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam senantiasa kita limpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah uswah hasanah kita yang telah mencontohkan kepada kita untuk menjadi manusia yang paripurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan langkah-langkah kita agar kita senantiasa berjalan di atas sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan besar harapan kita adalah mendapatkan syafaatul uzma, syafaatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat rahmani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita memiliki sebuah keinginan yang begitu besar. Mungkin terkadang kita ingin memiliki tas yang baru ataupun sepatu yang baru dan lain sebagainya. Setiap hari, bahkan mungkin berbulan-bulan kita selalu berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, ya Allah, berikanlah karunia kepadaku sepatu yang baru, tas yang baru dan lain sebagainya. Maka keinginan kita itu selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita tidak pernah bosan untuk meminta. Maka qadarullah, suatu saat kemudian Allah kabulkan permintaan kita. Tas yang selama ini kita idam-idamkan ternyata Allah telah berikan. Sepatu yang selama ini kita inginkan ternyata kemudian Allah kabulkan permintaan kita itu. Maka pertanyaannya adalah, apa yang akan kita lakukan dengan sepatu dan tas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang selama ini begitu kita inginkan? Maka jawabannya sudah pasti adalah kita akan sangat mempergunakannya di setiap aktivitas kita. Kita akan memaksimalkan menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita, nikmat tas yang baru, nikmat sepatu yang baru. Ke kantor mungkin kita akan selalu memakai sepatu atau tas itu. Ke sekolah pun kita juga akan sering menggunakan sepatu atau tas itu. Maka sahabat rahmani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan bulan Ramadan yang sebelum datangnya kita selalu minta dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jika di sekolah kita sudah berdoa dari 2 bulan sebelumnya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, ataupun dengan doa-doa yang lainnya. Kita begitu berharap agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, menghadiahkan kepada kita bulan Ramadan. Usia kita diperpanjang oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mampu untuk sampai di bulan Ramadan. Maka sahabat rahmani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan apa yang selama ini kita minta. Doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala selama berbulan-bulan ini, umur kita minta agar disampaikan kepada bulan Ramadan. Maka pada saat ini kemudian Allah kabulkan permintaan kita. Maka pertanyaan yang sama adalah,
apa yang akan kita lakukan dengan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bulan Ramadan yang telah dihadirkan di tengah-tengah kehidupan kita saat ini, apa yang akan kita lakukan dengannya? Maka jawabannya sudah pasti adalah kita akan memaksimalkan bulan Ramadan ini dengan melakukan kebaikan-kebaikan amal soleh yang kemudian akan menghasilkan pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat rahmani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita harus menjadikan bulan Ramadan sebagai salah satu sarana untuk memperbanyak amal kebaikan kita di dunia ini? Karena yang pertama adalah di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bulan ini sebagai bulan yang penuh dengan suasana ibadah. Suasana yang begitu menjadikan kita bersemangat dalam melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara buktinya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bulan Ramadan ini sebagai salah satu sarana untuk memperbanyak amal kebaikan, mempermudah kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan amal soleh adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin." Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan ini dengan cara Allah Subhanahu wa taala membuka pintu surga begitu lebar untuk kita semuanya. Kemudian yang kedua, menutup pintu-pintu neraka, celah-celah keburukan yang akan kita lakukan itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala begitu rapat. Kemudian yang ketiga adalah wasufidatis syayatin. Allah kemudian membelenggu setan-setan pengganggu yang selama ini mungkin senantiasa mengganggu kita dalam melakukan kebaikan. Sahabat rahmani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala begitu mempermudah kita agar kita bisa memaksimalkan, menjadikan Ramadan ini sebagai salah satu sarana untuk memperbanyak kebaikan. Yang kedua, mengapa kita harus menjadikan bulan Ramadan ini sebagai salah satu sarana untuk memperbanyak amal soleh adalah karena di dalamnya, di bulan ini Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan begitu besar pahala-pahala kebaikan yang kita lakukan di bulan ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanatu 10 amsalha, bahwa seluruh amal perbuatan manusia, kebaikan manusia yang mereka lakukan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 amsalha, 10 kali lipat. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila 700 dhifin, bahkan akan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat lebih banyak daripada sebelumnya. Qala Allah taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan dalam hadis ini, illa shauma, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi, kecuali puasa, karena puasa itu untukku dan akulah yang akan membalas dari amal ibadah puasa itu sendiri. Sahabat rahmani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran yang begitu besar, bahwa pahala puasa yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang berpuasa di bulan ini sangatlah besar, bahkan tak mampu untuk dihitung. Jika ibadah-ibadah yang lain dilipat gandakan menjadi 10 bahkan 700, maka Allah katakan bahwa kelipatan pahala puasa itu tidak akan pernah mampu untuk kita hitung. Sahabat rahmaniyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terakhir yang ingin diingatkan adalah ketika di bulan Ramadan ini kita telah menjadi pribadi-pribadi yang soleh, maka jangan biarkan hanya kita saja yang menjadi orang soleh. Pastikan bahwa keluarga kita, sahabat kita, orang-orang terdekat di sekitar kita juga menjadi orang-orang yang soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, mari kita ajak mereka agar memaksimalkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, agar keimanan yang kita raih di bulan Ramadan ini bisa sama. Karena
sahabat rahmani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berjanji dalam surat At-Tur ayat 21. Allah Subhanahu wa taala katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum wama alatnahum min 'amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa walladzina amanu, orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wattaba'athum dzurriyyatuhum, kemudian mereka mengajak anak cucu mereka untuk beriman juga kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akan dipertemukan kembali mereka di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itulah harapan terbesar kita. Mari kita maksimalkan bulan Ramadan ini, diri kita, keluarga kita. Mari sama-sama kita bangun suasana di rumah kita, bangun suasana di lingkungan rumah kita dengan suasana yang penuh dengan ibadah, sehingga Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan kita sebagai keluarga yang surgawi, keluarga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan nanti akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat rahmani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga ini sebagai pengingat dan sebagai motivasi untuk kita semuanya agar kita mampu untuk memaksimalkan bulan yang penuh dengan keberkahan ini, bulan yang penuh dengan kemuliaan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان تيبا رمضان تيبا مرحبا يا